Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya peserta didik Maca hari ini? Bapak Guru doakan semoga semuanya dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bagaimana persiapan belajarnya hari ini peserta didik Maca? Bapak Guru berharap semoga semua perlengkapan belajarnya telah disiapkan dan semoga orang tua atau wali peserta didik Maca bisa mendampingi putra-putrinya untuk menerima pelajaran pada hari ini. Adapun materi pembelajaran kita pada hari ini adalah tema 4, sehat itu penting, subtema 1, peredaran darahku sehat, pembelajaran ketiga. Dan adapun buku paket yang menjadi acuan pembelajaran kita pada hari ini adalah buku paket yang diterbitkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan pada tema keempat, subtema 1, pembelajaran ketiga. Nah, seperti biasa, sebelum kita melakukan pembelajaran, mari kita sama-sama berdoa agar kegiatan pembelajaran kita pada hari ini diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak Guru pandu untuk berdoa. Berdoa dimulai. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin amin ya rabbal alamin. Nah, adapun tujuan pembelajaran kita pada hari ini ada dua peserta didik Maca. Ya, tujuan yang pertama, setelah kegiatan menjawab pertanyaan, peserta didik Maca bisa menjelaskan pengertian hak, kewajiban, dan tanggung jawab secara tepat. Tujuan yang kedua, setelah kegiatan mengamati lingkungan sekitar, peserta didik Maca dapat mengidentifikasi aktivitas masyarakat dalam upaya meningkatkan pembangunan sosial budaya dengan cermat. Salam Maca. Maca, 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 harus Maca. Ya, peserta didik Maca, Bapak Guru harap agar peserta didik Maca dapat mengamati gambar seperti yang Bapak Guru tampilkan di samping. Nah, Bapak Guru beri waktu beberapa detik untuk mengamati gambarnya. Nah, setelah mengamati gambar, apakah ada di antara peserta didik Maca yang pernah melakukan kegiatan tersebut? Atau ada yang pernah melihat kegiatan tersebut di sekitar peserta didik Maca? Nah, kegiatan tersebut adalah warga masyarakat yang sedang melakukan kerja bakti. Mereka membuat jalan setapak untuk masuk ke gang perumahan setempat. Mereka juga bekerja bakti membersihkan lingkungan. Semua warga masyarakat ikut dalam kerja bakti. Kerja bakti membersihkan lingkungan merupakan upaya menciptakan lingkungan sehat. Dengan lingkungan sehat, warganya pun ikut sehat. Semua warga harus mengikuti kerja bakti, karena kerja bakti merupakan kewajiban sekaligus tanggung jawab sebagai warga masyarakat. Sebagai warga masyarakat, kita juga berhak untuk hidup di lingkungan yang bersih dan sehat. Nah, apakah yang dimaksud dengan hak, kewajiban, dan tanggung jawab? Nah, perhatikan penjelasan Bapak Guru, dan Bapak Guru juga menampilkan seperti pada layar di samping. Nah, hak adalah sesuatu yang mutlak menjadi milik seseorang dan penggunaannya tergantung kepada orang yang bersangkutan. Nah, sedangkan kewajiban adalah sesuatu yang harus dilakukan dengan penuh rasa tanggung jawab. Sedangkan tanggung jawab itu sendiri adalah kesadaran manusia akan tingkah laku atau perbuatan baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja. Nah, bagaimana peserta didik Maca? Apakah sudah paham tentang pengertian hak, kewajiban, dan tanggung jawab? Jika belum, peserta didik Maca dapat memutar ulang videonya, mengulang-ulang dan mencermati wacana atau penjelasan yang ada di samping, ya, agar peserta didik Maca dapat memahaminya. Nah, selanjutnya, kerja bakti yang dilakukan oleh sekelompok warga masyarakat merupakan bentuk interaksi manusia dengan lingkungan. Apa yang dimaksud dengan interaksi manusia dengan lingkungan? Apakah akibat dari interaksi manusia dengan lingkungan? Apakah interaksi sosial dapat menimbulkan persatuan dan juga perpecahan? Nah, untuk memahami hal tersebut,
perhatikan gambar yang Bapak Guru tampilkan di samping. Nah, kali ini peserta didik maca diminta untuk mengamati gambar. Ya, gambarnya Bapak Guru tampilkan di layar seperti pada layar di samping. Gambar yang pertama adalah interaksi antar individu. Ya, jadi dua orang yang saling berinteraksi. Ya. Interaksi pada gambar yang ada di samping, gambar pertama adalah interaksi antar individu seorang ibu dengan anaknya. Ya, kemudian interaksi yang kedua adalah interaksi individu dengan kelompok. Ya, ibu guru berbicara di depan murid-muridnya. Ya, kemudian interaksi yang ketiga adalah interaksi kelompok dengan kelompok yang ditunjukkan oleh dua tim sepak bola. Nah, peserta didik maca, siapa yang pernah bermain bola? Jika peserta didik maca pernah ikut pertandingan sepak bola, maka pertandingan sepak bola yang peserta didik maca ikuti termasuk interaksi antar kelompok atau interaksi kelompok dengan kelompok. Nah, manusia hidup dalam lingkungan tertentu. Lingkungan adalah ruang yang ditempati oleh makhluk hidup dan benda tak hidup. Kehidupan manusia tidak dapat dipisahkan dari lingkungannya. Ya. Baik lingkungan alam maupun lingkungan sosial. Manusia tidak bisa hidup sendiri untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Manusia pasti membutuhkan orang lain. Ya, secara kodratnya, setiap manusia akan berinteraksi. Interaksi antar individu, individu dengan kelompok. Nah, interaksi tersebut dinamakan interaksi sosial. Ya, melalui gambar, ya, gambar yang Bapak Guru tampilkan tadi. Nah, peserta didik maca telah mengetahui contoh interaksi sosial. Nah, interaksi sosial penting dilakukan oleh setiap individu. Mengapa demikian? Karena dengan melakukan interaksi sosial, individu dapat mencukupi semua kebutuhan hidupnya. Contohnya, saat kamu makan nasi, tentu nasi yang dimakan berasal dari beras. Beras berasal dari padi yang ditanam oleh petani. Nah, sebelum menjadi beras, padi digiling oleh orang lain. Bahkan, nasi yang dimakan merupakan masakan orang lain. Nah, selain untuk memenuhi kebutuhan hidup, interaksi juga merupakan sarana untuk mencapai tujuan bersama. Nah, interaksi sosial tidak selamanya mengarah kepada kebersamaan atau persatuan. Oleh karena itu, interaksi sosial dapat dibedakan menjadi dua. Yang pertama, interaksi yang mengarah kepada persatuan, dan yang kedua, interaksi yang mengarah kepada perpecahan. Nah, masyarakat Indonesia yang hidup tersebar di berbagai wilayah Indonesia memiliki beragam karakteristik. Karakteristik antara satu wilayah dengan wilayah lainnya berbeda-beda. Perbedaan tersebut mencakup aspek seni, ekonomi, sosial, budaya maupun politik. Oleh karena itu, setiap warga negara Indonesia hendaknya menjaga interaksi yang baik. Interaksi yang baik, perbedaan tersebut dapat mendukung pembangunan nasional. Setiap warga negara hendaknya memahami bahwa perbedaan merupakan kodrat dari Tuhan Yang Maha Esa. Oleh karena itu, kamu harus mengelola perbedaan tersebut menjadi suatu kekuatan. Nah, ada 3 teori sosial budaya di Indonesia yang hingga kini berlaku di masyarakat, yaitu musyawarah, paternalistik, dan gotong royong. Budaya ini apabila dikembangkan akan mendukung pembangunan nasional. Selain itu, musyawarah, paternalistik, dan gotong royong juga akan mendukung ketahanan aspek sosial budaya yang tangguh. Nah, bagaimana peserta didik maca? Sudah mengerti dengan penjelasan Bapak Guru? Jika belum, peserta didik maca dapat mengulang kembali, memutar ulang videonya agar peserta didik maca bisa membaca sendiri, kemudian bisa mendengarkan penjelasan Bapak Guru sampai akhirnya bisa memahami. Nah, untuk menguji pemahaman peserta didik maca tentang keberhasilan pembelajaran kita pada hari ini, peserta didik maca akan menjawab 3 pertanyaan.
3 pertanyaan ini Bapak Guru rangkum dalam lembar kerja peserta didik. Nah, soal yang pertama, jelaskan pengertian hak, kewajiban, dan tanggung jawab. Nah, untuk menjawab soal nomor 1, peserta didik Maca jika telah menyimak penjelasan Bapak Guru tadi, nah berarti insya Allah peserta didik Maca dapat menjawab soal nomor 1. Nomor 2, tuliskan masing-masing satu contoh interaksi antar individu. Individu dengan kelompok, kelompok dengan kelompok. Nah, soal nomor 2 juga ada pada materi yang telah Bapak Guru jelaskan tadi. Jadi di sini ada 3 jawaban yang diminta pada nomor 2. Ya, kemudian nomor 3, tuliskan masing-masing satu contoh interaksi manusia yang mengarah pada persatuan dan perpecahan. Jadi untuk nomor 3 ada 2 jawaban yang Bapak Guru inginkan, yaitu satu contoh interaksi yang mengarah kepada persatuan dan perpecahan. Iya, peserta didik Maca, itulah 3 soal yang Bapak Guru inginkan atau Bapak Guru harapkan peserta didik Maca semua jawab di rumahnya. Nah, selanjutnya silahkan dikumpulkan kepada Bapak Guru selaku wali kelas pada pertemuan selanjutnya. Nah, Bapak Guru doakan semoga peserta didik Maca bisa menjawab pertanyaannya dan mendapatkan nilai yang maksimal. Nah, demikianlah pelajaran kita pada hari ini. Semoga peserta didik Maca dapat memahami pengertian hak, kewajiban, dan tanggung jawab. Kemudian, semoga peserta didik Maca dapat memahami interaksi antar individu, individu dengan kelompok, dan kelompok dengan kelompok. Nah, akhirnya Bapak Guru mengucapkan terima kasih kepada orang tua atau wali peserta didik Maca yang ada di rumah yang telah mendampingi putra-putrinya, anak-anaknya untuk belajar pada hari ini. Nah, selamat belajar di rumah, tetap semangat, jaga kesehatan. Salam Maca. Sampai jumpa pada pembelajaran selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.